Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rodiawati Bunga Sihos, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Probabilitas, telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai analisis pengujian hipotesa Chi-square dengan studi kasus hubungan antara jenis kelamin dan preferensi musik pada remaja. Saya Rina Wahyuni Adityana selaku moderator dan ada rekan saya Sonia Gita Fitriana, Ika Fawada, Cindy Aisyah dan Ayuni Nursara selaku presentator. Untuk pertama akan dimulai oleh Cindy Aisyah Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan statistika adalah ilmu yang mempelajari cara perencanaan, pengumpulan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Salah satu metode penting dalam statistika adalah pengujian hipotesis, yang membantu menentukan apakah data sampel mendukung suatu pernyataan tentang populasi. Pengujian Chi-square X kuadrat adalah metode yang sering digunakan untuk menganalisis data kategoris. Uji Chi-square digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara frekuensi yang diamati dalam sampel dengan frekuensi yang diharapkan berdasarkan hipotesis nol. Ada dua jenis uji Chi-square yang sering digunakan, uji kebaikan kesesuaian dan uji independensi. Uji kebaikan kesesuaian menentukan apakah distribusi sampel sesuai dengan distribusi teoretis tertentu. Uji independensi melihat apakah ada hubungan antara dua variabel kategoris, misalnya hubungan antara jenis kelamin dan preferensi musik. Uji Chi-square memiliki beberapa keunggulan, yaitu mudah dipahami, fleksibel, dan cukup kuat untuk mendeteksi hubungan signifikasi dalam data. Namun, uji ini memerlukan ukuran sampel yang cukup besar. Frekuensi yang diharapkan tidak boleh terlalu kecil agar hasil akurat. Pengujian Chi-square digunakan luas dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, kesehatan, pemasaran, dan pendidikan. Contohnya dalam kesehatan untuk memahami hubungan antara faktor risiko dan penyakit, atau dalam pemasaran untuk menilai preferensi konsumen secara keseluruhan. Uji Chi-square merupakan alat penting untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam data kategoris, membantu peneliti membuat kesimpulan yang valid. Dalam kasus ini, kami akan menggunakan studi kasus hubungan antara jenis kelamin dan preferensi musik yang rata-rata disukai oleh para remaja. Di sini kami akan menguji hipotesa Chi-square dengan menggunakan aplikasi yaitu SPPS. Dengan penelitian mengenai hubungan antara jenis kelamin dan preferensi musik telah banyak dilakukan, menunjukkan adanya pola yang berbeda dalam selera musik antara laki-laki dan perempuan. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Ayuni. Silahkan, Ayuni, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perihal dengan tujuan dari makalah ini yang bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan aplikasi pengujian hipotesa Chi-square. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan landasan teoritis yang kuat, menunjukkan langkah-langkah praktis dalam melakukan pengujian Chi-square, serta menganalisis hasil dengan cermat dengan memahami secara menyeluruh dengan pengujian hipotesis Chi-square. Pembaca akan dapat mengintegrasikan alat statistik ini ke dalam penelitian mereka dengan lebih efektif dan efisien. Dalam studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara jenis kelamin
dan preferensi musik pada remaja dengan menggunakan uji Chi-square. Penelitian ini diharapkan dengan memberikan wawasan lebih dalam tentang pola-pola referensi musik di kalangan remaja berdasarkan jenis kelamin, serta memberikan kontribusi dalam bidang ilmu sosial pendidikan musik. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan oleh pelaku industri musik untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif sesuai dengan segmentasi pasar yang ada. Kemudian di sini ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu pemahaman yang mendalam tentang statistik. Makalah ini akan membantu pembaca memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar statistik inferensial dengan fokus pada pengujian hipotesa Chi-square. Kemudian yang kedua di sini ada penerapan praktis dengan menyajikan contoh kasus dan langkah-langkah analisis. Pembaca akan dapat menerapkan teknik pengujian Chi-square dalam penelitian mereka sendiri, baik itu dalam lingkup akademis maupun profesional. Yang ketiga, pengembangan keterampilan analisis, yaitu pembaca akan dapat mengembangkan keterampilan analisis statistika mereka, khususnya dalam konteks data kategorikal yang merupakan aspek penting dalam penelitian sosial dan ilmu-ilmu penerapan lainnya. Kemudian yang terakhir di sini ada pengambilan keputusan yang berbasis bukti, yaitu dengan memahami interpretasi hasil pengujian Chi-square, pembaca akan dapat membuat keputusan yang lebih terinovasi dan basis bukti dalam berbagai situasi. Kemudian di sini ada pembahasan untuk memberikan gambaran hubungan antara jenis kelamin dan referensi musik pada remaja yang lebih konkret tentang pengujian hipotesa Chi-square yang akan menggunakan sebuah studi kasus tentang hubungan antara jenis kelamin dan juga preferensi musik pada remaja. Studi kasus ini akan melibatkan pengumpulan data dari remaja, sekelompok remaja, pembuatan tabel kontingensi untuk menunjukkan kontribusi frekuensi dari kedua variabel. Hitungan dari nilai Chi-square, pengujian hipotesa, dan interpretasi hasilnya. Berikut pertanyaan pada kasus ini. Yang pertama, genre musik apa yang paling disukai? Yang pertama ada pop, lalu yang kedua ada rock, kemudian yang ketiga ada hip hop atau yang biasa disebut dengan rap, kemudian ada jazz, lalu ada klasik. Kemudian yang keduanya ada jenis kelamin. Ada jenis kelaminnya, yang pertama ada perempuan dan juga laki-laki. Next. Kemudian di sini ada pembahasan untuk kriteria skor jawaban. Kami mengambil hasil tertinggi dari jawaban responden melalui kuesioner. Dari hasil jawaban yang dikumpulkan antara laki-laki dan perempuan, manakah yang paling banyak menyukai antara musik pop dan juga rock? Berikut penjelasannya. Di sini ada variabel musik. Jika responden menjawab pop, maka diberi skor 1 yang artinya genre musik pop sangat diminati. Jika responden menjawab rock, maka diberikan skor 2 yang artinya genre musik rock dikurangi dan diminati. Kemudian di sini ada jenis kelamin. Jika responden menjawab perempuan, maka diberikan skor 1. Jika responden menjawab laki-laki, maka diberi skor 2. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan oleh Sonia Gita. Baik, terima kasih Ayuni. Selanjutnya analisis. Uji Chi-square dengan SPSS.
Untuk melakukan uji chi-square, kita dapat menggunakan fasilitas cross-tab yang terdapat pada program SPSS. Uji chi-square atau sering juga disebut dengan uji kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jenis data yang digunakan untuk uji chi-square harus berbentuk data frekuensi, bukan data yang berbentuk rasio atau skala. Dasar pengambilan keputusan dalam uji chi-square dapat dilakukan dengan melihat output chi-square test, hasil olah data dengan SPSS. Dalam pengambilan keputusan, kita dapat berpedoman dalam dua hal, yakni membandingkan nilai asim sig dengan batas kritis yakni 0,05 atau dapat dengan cara membandingkan dengan cara antara nilai chi-square hitung dengan chi-square table. Melihat nilai asim sig yang pertama, jika nilai asim sig kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Jika asim sig lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Melihat nilai chi-square. Jika nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square table, maka terdapat hubungan antara baris dengan kolom. Jika nilai chi-square hitung kurang dari chi-square table, maka tidak terdapat hubungan antara baris dengan kolom. Penyelesaian kasus menggunakan uji chi-square dengan SPSS akan dilanjutkan oleh Rina Wahyuni. Baik, saya akan memberikan tutorial mengenai pengujian chi-square menggunakan program SPSS. Sebelum kita melakukan pengujian chi-square, kita harus mempunyai data yang akan diujikan. Nah, di sini kami telah melakukan kuesioner dan ini adalah hasil kuesioner. Ada 30 responden mengenai jenis kelamin dan genre musik. Selanjutnya kita buka program SPSS-nya. Tunggu sebentar. Untuk tampilan pertama di program SPSS, kita masuk di variable view. Di pojok kiri, sebelah kiri ada data view dan variable view. Oke. Kita isi kolom name dengan gender. Kolom kedua kita isi dengan genre. Di kolom name ini kita tidak bisa menggunakan spasi. Dan jangan lupa untuk desimal kita nolkan semua terlebih dahulu. Karena di kolom name gender dan genre ini tidak dapat ada spasinya, kita berikan label. Gender, kolom gender kita isi dengan jenis kelamin. Kolom kedua, genre musik. Sesuai dengan data yang Anda buat ya. Masuk ke kolom value. Di value pertama, kita isi label di jenis kelamin. Kode 1 kita isi dengan perempuan. Kode 2 kita isi dengan laki-laki. Klik OK. Untuk value kedua, bagian genre kita isi kode pertama dengan musik pop. Kode kedua isi dengan rock. Ini bisa sesuaikan dengan data yang akan dianalisis ya.
Kode ketiga, kita isi dengan musik hip hop atau rap. Kode 4 kita isi dengan musik jazz. Dan yang terakhir, klasik. Setelah selesai, kita klik OK. Nah, masuk ke data view di pojok kiri bawah. Di sini udah ada keterangan gender dan genre. Kita masukkan datanya dari hasil kuesioner tadi ya, sesuai dengan kodenya. Jenis kelamin, kita bisa copy paste aja. Copy paste. Dan untuk genre musiknya juga bisa kita copy paste langsung saja. Setelah selesai, kita mulai untuk analisis. Di account atas, analisis, deskriptif statistik, cross table, kita pindahkan untuk jenis kelamin ke row S, genre musik ke kolom S. Kita klik statistik, pilih pengujian chi-square. Klik continue, lalu OK. Baik, ini sudah selesai untuk hasil chi-square menggunakan program SPSS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk penjelasan dari case processing summary, jenis kelamin, atau chi-square testnya. Untuk Ika Fawadah dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada output 1, yaitu case processing summary. Dari data di atas bisa kita lihat, case processing summary dapat dilihat terdapat 30 data yang semuanya diproses atau tidak ada yang missing atau hilang sehingga tingkat kevalidannya 100%. Berikut ini ada output kedua, yaitu jenis kelamin dan genre musik cross-tabulation. Dari data output kedua menunjukkan tabel kontinuasi diberikan menunjukkan hubungan antara jenis kelamin dan preferensi genre musik dalam sebuah sampel. Terdapat dua kategori untuk jenis kelamin, yaitu perempuan dengan jumlah 15 responden dan laki-laki juga dengan jumlah 15 responden. Variabel genre musik terbagi menjadi 5 kategori. Pop 15 responden, rock 9 responden, hip hop atau rap 1 responden, dan jazz 3 responden, dan klasik 2 responden. Setiap sel dalam tabel menunjukkan jumlah responden yang merupakan kombinasi dari jenis kelamin tertentu dan preferensi genre musik tertentu. Misalnya, ada 9 responden perempuan yang memilih genre pop, sementara 6 responden laki-laki memilih genre yang sama. Total keseluruhan dari tabel ini adalah 30. Mempresentasikan jumlah responden dalam sampel tersebut, total keseluruhan dari tabel ini adalah 30, mempresentasikan jumlah responden dalam sampel tersebut. Analisis lebih lanjut terhadap tabel ini dapat memberikan wawasan tentang pola preferensi genre musik berdasarkan jenis kelamin responden, serta referensi dari hasil uji statistik seperti chi-square untuk menentukan signifikansi hubungan antara variabel tertentu. Berikutnya ada output ketiga, yaitu chi-square test. Dari data chi-square test terlihat uji chi-square menunjukkan nilai percent chi-square sebesar 2,933 dengan p-value sebesar 0,569. Interpresentasinya adalah sebagai berikut. 1. Percent chi-square atau x kuadrat. Nilai ini adalah nilai statistik dari uji chi-square yang mengukur seberapa besar deviasi antara nilai yang diamati dalam tabel kontingensi dengan nilai yang diharapkan jika tidak ada hubungan antara dua variabel atau hipotesis nol.
Yang kedua ada p-value. Nilai ini adalah tingkat signifikansi dari uji chi-square secara khusus. P-value 0,596 berarti bahwa jika tidak ada hubungan sebenarnya antara jenis kelamin dan preferensi genre musik. Hipotesis 0 yang berarti benar, ini berpeluang 56%, 56,9% untuk mendapatkan hasil uji chi-square yang setidaknya sebesar atau lebih ekstrim dari yang diamati. Nilai chi-square sebesar 2,933 atau lebih tinggi. Untuk kesimpulannya, berikut adalah kesimpulan dari pengujian hipotesis menggunakan uji chi-square. Berdasarkan hasil analisis uji chi-square, terdapat data preferensi genre musik berdasarkan jenis kelamin dalam sampel yang diteliti. Kesimpulan menyeluruh menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Uji chi-square menghasilkan nilai statistik X kuadrat sama dengan 6,6 atau chi-square kuadrat 2 sama dengan 6,6x kuadrat sama dengan 6,6 dengan derajat kebebasan DF sama dengan 4DF sama dengan 4DF sama dengan 4. Dan p-value sebesar P sama dengan 0,15839. P sama dengan 0,15839. P sama dengan 0,15839. Dengan p-value yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang umumnya digunakan, misalnya 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa preferensi terhadap genre musik tidak dapat secara signifikan diprediksikan oleh jenis kelamin dalam sampel ini. Meskipun terdapat perbedaan dalam frekuensi preferensi genre musik antara perempuan dan laki-laki dalam data yang dianalisis, perbedaan ini tidak mencapai tingkat signifikansi statistik yang diperlukan untuk menyimpulkan adanya hubungan yang konsisten antara jenis kelamin dan genre musik. Hasil ini menunjukkan kompleksitas dalam faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi musik dan menyarankan untuk mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti latar belakang budaya, pengalaman pribadi, atau preferensi individual yang lebih luas dalam penelitian selanjutnya. Baik, terima kasih. Kami tutup untuk presentasi kali ini. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga presentasi kali ini dapat membantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih, malam.